Jadi dia itu senang kalau ada bayi menangis, maka dia itu senang mengganggu, senang mendekati anak kecil supaya dia menangis, karena menurut mereka itu dia sedang bahagia begitu. 6 benda penangkal santet. Yang pertama adalah garam krosok. Yang kedua adalah ketan putih. Yang ketiga telur ayam kampung. Yang keempat daun kelor. Yang kelima anjing atau kucing. Dan yang terakhir adalah bunga kantil. Benda-benda tersebut dipercaya bisa menghilangkan santet. Dan tentunya itu tidak terpikirkan oleh Anda, bukan? Jadi, jika Anda mempunyai keenam benda tersebut, Anda bisa manfaatkan untuk menghilangkan santet. Oke? Berkaitan dengan garam krosok dulu. Berkaitan dengan garam krosok. Artinya, garam krosok itu masih kasar. Dan menurut orang yang paham dengan dunia santet itu tidak solid ya. Dia itu seperti debu. Kalau dia sampai masuk rumah dan Anda sudah menyiapkan garam krosok atau menyebar di sudut-sudut rumah atau menabur-naburkan sedikit di tempat tinggal Anda, itu akan tergesek dan dia itu akan kalah dengan garam krosok. Begitu, dipercaya seperti itu. Dan yang berikutnya adalah ketan putih. Ketan putih ini dibungkus dengan koran atau dengan mori putih dan ditaruh di sudut-sudut rumah Anda. Kalau sampai ada energi negatif yang masuk, maka akan tergesek dengan ketan putih itu dan akan terbakar. Tetapi saya harapkan ini cukup beresiko karena nanti kalau rumah Anda kebakar bahaya. Jadi gunakan yang seperti pertama tadi, garam, itu tidak akan terjadi kebakaran. Dan yang berikutnya saya bahas dulu di telur ayam kampung ya. Telur ayam kampung itu mengandung banyak darah. Jadi kalau sampai ada orang yang mengirim hodam-hodam jahat, jin-jin jahat, maka dia akan lebih memilih darah yang ada di dalam telur kampung tersebut. Dan kalau Anda sudah merasakan ada energi yang benar-benar masuk di rumah Anda dan Anda melihat telur-telur yang Anda taruh di tempat tinggal Anda itu warnanya sudah berubah, cepatlah Anda buang atau larung di sungai, karena itu diyakini energi negatif atau santet sudah masuk di dalam telur kampung tersebut. Dan yang berikutnya adalah anjing sama kucing. Jangan kira ya anjing dan kucing itu tidak mempunyai energi untuk mengusir santet. Karena apa? Anjing dan kucing ini termasuk hewan yang sangat ditakuti atau mempunyai energi secara otomatis menghilangkan atau menolak yang namanya santet. Jadi kalau Anda mempunyai anjing atau kucing dan biasanya kalau malam-malam itu sampai mengerang, kucing nggak sewajarnya, dan anjing yang menggonggong dan tidak ada yang mengganggu atau tidak ada hal-hal fisik mengganggu dia, orang lewat atau bagaimana, itu bisa jadi dia sedang proses menolak santet. Oke, begitu. Dan yang berikutnya adalah daun kelor. Jika Anda mempunyai bayi itu, masih mempunyai balita yang benar masih bayi lah, di bawah 2 bulan, kalau sampai nangis, daun kelor itu taruh di jidatnya, insya Allah dia berhenti menangis. Kemudian Anda bisa menaruh daun kelor itu di depan pintu, di atas pintu gitu, insya Allah akan menolak jin atau makhluk apapun yang mengganggu anak Anda. Dan kenapa saya bilang demikian? Karena dalam pemahaman spiritual, orang-orang paham spiritual dan dia melihat atau berkomunikasi ya dengan makhluk halus, mereka mengatakan kalau sampai bayi menangis menurut mereka itu bahagia, tapi kalau tertawa menurut makhluk halus itu mereka itu sedang sedih. Jadi dia itu senang kalau ada bayi menangis, maka dia itu senang mengganggu, senang mendekati anak kecil supaya dia menangis, karena menurut mereka itu dia sedang bahagia begitu. Jadi daun kelor itu bisa untuk menenangkan bayi tersebut. Dan di samping itu, daun kelor itu memang mempunyai energi yang alami, energi alami untuk menolak santet. Untuk logikanya saya tidak bisa melogikakan, karena itu sudah diyakini oleh banyak ahli spiritual memang bisa menolak santet begitu. Dan yang berikutnya adalah bunga kantil. Jadi ketika Anda menaruh bunga kantil di sudut-sudut rumah Anda atau di atas pintu Anda,
Dan selama 1 minggu itu sampai dia pecah, bisa jadi ada orang yang mengirim santet ke rumah Anda, ke tempat tinggal Anda. Dan kalau sampai pecah itu bisa terbilang santetnya sangat kuat. Santetnya sangat kuat. Tetapi kalau bunga kandelnya itu hanya layu mengering, bisa jadi santetnya masuk ke bunga kandel itu dan memang sudah larut di bunga kandel itu. Sudah terpenjara gitu bahasanya. Oke, bagi Anda yang ingin konsultasi silahkan hubungi nomor di bawah ini, nanti saya sendiri yang akan menjawabnya ya. Dan untuk membahas lagi dan agar lebih menarik bahasan mengenai santet, pelet atau gedam atau apapun, ikuti terus video-video dari saya. Jumpa lagi nanti di video berikutnya.